Yang anak-anak nakal ini nanti akan dikasih barak gitu. Ada satu barak khusus untuk pelatihan. Yang mantan presiden US itu Barack. Itu Barack Obama. Beda. Mana blueberry kuning? Iya. Enggak, kuning itu keju atau enggak nanas. Tolong lu Bisa mah. kayak Oke, ternyata masuk ke atmosfer bumi, ternyata waktu pas di zoom gitu. Ternyata Meeting di zoom. meeting. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di Extraordinary Talks bareng sama Exonen dan ini kita masih di Dean's Coffee and Eatery ya. Yes. Ya, tempatnya tempat keren yang sama, masih tempat yang nyaman. Makanannya enak. Tangannya kayak lu udah coba ya? Mie goreng Aceh. Mie goreng Acehnya juga recommended, Bang. enak banget. Serius lu? Serius. Donatnya juga enak. Donatnya juga Kita harus enak. pesen nanti buat di sini. Oke. Iya, abis ini kita pesen ya. Ini lokasinya ada di daerah Senayan. Buat teman-teman yang mau nongkrong dengan tempat yang asik, tematik, di sini tempatnya keren banget. Betul. Buat brand-brand juga mau tapin masih kosong mejanya. Kosong lagi? Diisi. Masih kosong guys. Masih kosong. Jadi buat teman-teman yang punya brand silakan untuk melakukan rebranding di sini atau branding dengan sponsor di sini boleh banget. Boleh banget. Oke. Kelihatan lemes ya kali ini ya. Kenapa sih? Kenapa hari ini nih? Gue sedih. Kenapa Kenapa? sedih? Salah satu hiburan gua, idola gua di Siapa? TikTok. Kenapa? Udah Entar dulu. Iya, kencangan dikit. Karena kita ngobrol kan Dia nggak cerita lagi sendu. Oh, lagi Jadi sendu. memang volumenya tone down gitu. soalnya Sendu juga bisa sambil iya. kencang kok. Jadi gua salah satu mood booster gua Teng. udah nggak akan bikin konten lagi. Soalnya sudah diamankan sama pihak yang Siapa? Ripin Dengdeng. Oh, Ripin Dendeng. Kapan lah dia besar? Kapan dia bahagia? Kapan lah dunia ini menjadi Lailatul Qadar? Iya. Ya dia kan sempat viral. Iya, iya, Viral terus? karena dia cukup menghibur lah, gue bilang cukup menghibur dengan walaupun dia tuh Kontennya sebenarnya apa nih dia nih? kontennya absurd bro. Absurd, sebenarnya dia ada satu konten kreator dari Palembang ya. Iya, Kalau nggak dari salah dia Palembang, tuh ditanya ketemu sama Ripin Dendeng ini. Lagu terbaru, cuman memang ngomongnya memang agak ngalor ngidul. Emang dia diamanin sekarang? Diamanin sama pihak yang berkepentingan buat untuk istilah saya di rehab lah. Jadi dia tuh katanya disinyalir ODGJ. Oke. Gitu. Terus sudah di kemarin gue sih sempat lihat Beritanya. di TikToknya dia tuh udah dibawa ke yayasan ke apalah gitulah. Ke rumah sakit lah ya. Rumah sakit. Nah di situ jadi ada pro kontra. Sampai kenapa udah harus viral baru lo orang menanganinya gitu loh, harus Betul. gitu. Selama ini kemana aja gitu biar udah viral. Nah udah gitu sampai dikasih uang Ripin Dendengnya. Iya. Sampai si Ivan Gunawan pun ngasih uang gitu, ngasih rezeki 1 juta berapa, terus konten kreatornya tuh streaming konten bawa dia tuh ke salon ke apa yang lucu-lucu gitulah, lucu-lucu gitu. Iya, tapi kasihan loh, maksud gue. Ya di luar dari dia di luar dari dia viral atau enggak, ya maksudnya pasti si Ripin Dendeng ini pengennya juga hidup dengan bebas kan. Mungkin karena dengan dia viral banyak orang yang akhirnya concern dan peduli sama dia, akhirnya diamankan gitu. Diamankan dan ya kalau dari pihak yang lain sih bilang ya ini ya emang udah kewajibannya, kalau emang orangnya butuh dibantu ya dibantu gitu. Dibikin lebih sehat lah, lebih apa gitu di tempat yang layak gitu. Iya. Bukan buat jadi bahan lucu-lucuan gitu. Tapi jujur gue terhibur sih sama dia ya, di luar dari keabsurdannya dia gitu. Tapi ya iya, maksudnya lucu gitu, seru. Gue tanpa merendahkan dia gitu ya, tapi memang kontennya lucu. Menarik. Kerja kita. Kenapa? Kerja kita The Green Dog. Iya. Itu udah nyampe Palembang loh. Kita nyampe Palembang. Itu udah nyampe Palembang Nggak ya. salah, kalau gue pribadi gue nggak tahu Ripin Dendeng? akunnya. Betul. Oh. Enggak, gue tadi pengen nanya, emang ini orang nih beneran ODGJ atau gimana sih? Kayaknya kalau dari bentuk appearance-nya memang ada indikasi ke sana sih. Jadi bentukan ODGJ, terus pakaiannya pun pakaian menyerupai wanita, terus perawakannya penuh. Oh dia tuh laki-laki. Laki-laki. Oh, memang takutnya laki-laki. ada sangkut pautnya sama kebijakan yang mau
ini nih apa namanya dimiliterkan. Oh, kalau BJ militer itu kan si Jawa Barat, beda. Ini kan Palembang. Iya. Apalagi Berarti keputusannya nggak bisa lintas kota ya? Gak bisa. Tapi nanti kita bahas. Nanti kita bahas habis ini. apalagi militer sih wajib militer. KDM si Kang Deddy Mulyadi, jadi punya peraturan pemerintah. Jadi punya peraturan daerah lah. Pertama itu sudah tidak boleh lagi ada wisuda. Oke. Jadi Khusus wisuda daerahnya dia di Jawa beliau. Barat. Ya. Dan untuk anak-anak nakal Aha. dan juga untuk orang-orang yang melambai Oke. Nanti akan dimiliterkan. akan dimiliterkan. Akan ada wajib militer. Kepelatihan lah, kepelatihan. Indonesia ada militer. wamil berarti ya. Jadi ada wamil. Jadi untuk yang anak-anak nakal ini nanti akan dikasih barak gitu. Ada satu barak khusus untuk pelatihan. Yang mantan presiden US itu Barack. Itu Barack Obama. Bukan. Beda. Gitu. Terus juga KDM ini juga bikin peraturan nggak boleh ada wisuda karena kemarin memang sempat ada pro kontra ya. Jadi orang tua dari student ini tuh merasa keberatan gitu karena memang harus ada biaya. Ada yang keberatan. Terus jadi ada yang keberatan, tapi ada di sisi lain yang Keringanan. Bukan. Ya benar sih. Oh iya benar karena ada yang berat, ada yang ringan. Iya. Betul. Karena timbangan ya Maksudnya, jadinya ya. kenapa harus di Wisuda. Kenapa harus ditiadakan? Toh itu kan kenang-kenangan kita bersama. Kenang-kenangan kita bersama dan itu kita bisa cari bisa saling erat, bisa saling memori lah segala macem gitu. Dan Iya. itu sempat happening banget. Iya, Tapi iya. jujur, gue kemarin S2 ya. Itu tuh kelas. kayak Kelas nih. mungkin karena bentrok sama jadi habis tesis S2 kan gue harusnya wisuda tapi kepentok sama Exonite. COVID Exonite kan udah 2000 berapa ya 2011. jauh 2000 kepentok sama COVID jadinya gue diundur wisudanya dan hasilnya sampai saat ini tuh gue nggak wisuda. Tapi udah yudisium kan? Ijazah gue udah ada. Berarti ya lu belum resmi S2. Iya. Kan ada ijazah. Tapi nggak ada pindah Iya, pindah nggak pita. Itu kan formalitas. Enggak, itu tuh hukumnya kalau Wajib. betul. gitu. Karena mau dikontenin ya kak ya. Maksud gue gini kayak Enggak ada bukti di enggak di sosial media lu di ini enggak ada kan? Nggak ada, Lu udah fotonya enggak ada bukti Pindah forensiknya. pita, dia udah pindah alam. Coy. Coy. Maksudnya dari Kelapa Gading ke itu. Oh, alam. Ya, Ya, alam oke. ini tempat tinggal. Tapi guys, menurut kalian prosesi wisuda ketika kita mencapai satu titik kelulusan itu penting nggak sih? Lu kemarin wisuda kan? Ya sekarang gue nanya kalian gitu. Kalau gue sih ya menurut gue itu. Dari yang levelnya Oh, iya, 1 dulu, silakan, levelnya 1 silakan. dulu. Silakan, Level silakan. 1. Sorry ya kan gua enggak Lu S2 belum. S1 juga ya? Aku S3. S3. Iya, dia Apa aja? doktoral. Profesor, doktor, bikin ini ya rumus ya. SD, SMP, SMA. Semua? Oh, Oke nih, menurut lu Ya, gimana? menurut gue wisuda itu salah satu momen penting lah ya, karena kenapa itu bentuk selebrasi lah. Karena kan Oke. kita dari sekolah tuh pasti kita juga lulus ada kayak SMA tuh atau SMP tuh ada prom night gitu. Ya, kayak ya. Ibarat kata kayak kita perayaan, kita lulus nih teman-teman Celebration gitu, lah ya. selebrasi gitu Celebration. kan. Bukan masalah besar Yang kecilnya, diponing dulu. tapi kayak lebih permasalahan kita merayakan kelulusan kita dari satu level ke level lainnya gitu Yap. lah. Gitu. Tapi nggak setiap tahun dong, nggak setiap angkatan, nggak setiap naik kelas. Karena kan tiap angkatan beda-beda. Kan Iya. bilangnya tiap SMP atau SMA, bukan dari SMP kelas 10 ke 11 perayaan dong. Itu namanya Iya. ulang tahun Kak, gitu. Kalau Jadi pas dia pindah dari dia SMP kelas 3 misalnya, pindah ke SMA 1. ada prom night kan, ada kayak malam keakraban lah ibaratnya gitu. Ya, Nah, sama. bisa itu level puncaknya menurut gua karena di level kuliah kan S1 bisa dibilang kayak ranah ilmu yang standar lah sekarang gitu kan. Jadi kayak patokan utama gitu karena. Jadi menurut gua wisuda tuh masih perlu gitu kan. Bukan masalah seberapa besar, tapi perayaan kita merayakan akhirnya 4 tahun atau 5 tahun atau 3 tahun kita menimba ilmu di level yang mumpuni ini akhirnya kita rayakan bersama. Ya. Menyandang gelar S1 atau sarjana gitu. Ya. Apalagi master menurut gua is another level of achievement juga kan. Waduh. Iya. Cuman di sisi lainnya itu ini yang mengeluh tuh orang-orang tua karena biaya mahal. Betul. Utang-utang. Betul. Gitu loh sampai harus berapa puluh juta, bukan puluh juta sih pokoknya Berapa juta? mahal lah jutaan gitu. lah, Jutaan Jadi, ya. Kalau wisuda itu kan harus beli toga. Betul. Betul kan? Iya. Jadi harus beli fashionnya. Fashion, outfit. Ya kan? Terus beli Sumbangan uang inilah, uang Iya. itu ada acara, ada Iya. ini gitu kan. Iya. Nah, jadi sih Karena acaranya itu sebenarnya dari student untuk student gitu. Uangnya dari student gitu. Karena dari pihak sekolah ataupun universitinya itu sebenarnya nggak mengeluarkan biaya apa-apa. nah, mungkin maksud gua adalah yang diubah itu bukan
Kalau ini menurut gue pribadi ya gitu, maksudnya jangan wisudanya dihilangkan. Mungkin sistem untuk pembayarannya, jadi ada yang disisihkan untuk nanti si Bisa, mahasiswa atau bisa. mahasiswinya itu Ya, itu untuk bisa. wisuda. Jadi Betul. nggak perlu keluarin biaya lebih lagi untuk wisuda nanti. Betul, tapi itu juga harus dibuat secara terang-terangan, dengan Iya, transparan. Misalnya, terbuka. oke biaya SPP semester ini akan itu udah dibebankan dimasukin tuh. 500.000 Iya. misalnya. Jadi ini plus 500.000. Nanti setelah mereka lulus, udah nggak perlu ngeluarin Nggak perlu biaya apa-apa lagi. Mungkin Gitu. ya, sistemnya yang diubah. Sistemnya ya. bisa dirubah gitu. Jadi, Supaya semua orang bisa merayakan wisuda. Wisuda, Betul. walaupun gua belum. nggak sabar ya. Enggak, lu tuh- Atau mau kita Enggak. pindahin pitanya dia? Iya, mau gue pengen pita lu sekarang. Enggak. Biar ada bukti di sosial media. Kan gue nggak beli toga juga. Jadi, nah itu bedanya. Jadi teman-teman gue yang wisuda nih, yang sebelum COVID wisuda, itu dia mengeluarkan biaya lebih emang untuk toga itu gitu loh. Wow. Ya, jadi- Karena gue belum wisuda dan depending wisudanya, jadi gue belum mengeluarkan biaya lebih. Gitu. Iya, iya, iya. Ya, pokoknya singkat cerita si Kang Deddy pokoknya nggak setuju lah. Iya, dengan ada kayak gitu. Karena memberatkan orang-orang yang nggak mampu, sampai dikeluarin statement kalau miskin ya sadar diri, sadar kondisi, juga sebetingkat Wow. gitu loh. Subsidi dong. Ya, kalau gue ngapain subsidi buat Dari buat- pemerintah. Gue mesti ya pemerintah bantu juga gitu loh. Ih, enggak lah, ngapain? Harus berapa banyak lulusan yang Ngapain akan pemerintah disupport ngurusin Indonesia? wisuda itu mah kebutuhan pribadi sih. Kok kata gue ada yang merasa penting wisuda, ada yang merasa enggak. Ya. Nah, tapi tadi ngomong-ngomong peraturan pemerintah nih, ada lagi nih guys, peraturan pemerintah yang baru lagi. Jadi semua ormas-ormas sama tindakan yang premanisme itu nanti Mau akan disiplinkan. betul akan didisiplinkan. Gitu karena ya lumayan meresahkan warga juga sih ya. Gua nggak tahu sih kalau di daerah kalian gimana. Coba kalau lu Cikarang sih banyak banget, bro. banyak banget ya? Banyak banget, soalnya kan itu kan daerah apa ya, daerah industri. Salah satu daerah industri yang terbesar lah di Indonesia. Yap. Karawang dan UMR-nya pun juga termasuk 3 besar di Indonesia. Betul. Jadi itu menurut gue itu ladang buat oknum-oknum buat cari uang. Betul. Jadi- Misalnya ada truk masuk, bagi gocap gitu. Bukan ke situ, nggak ke situ sih. Kalau yang di Cikarang itu dia lebih kalau lu mau buka usaha lu harus bayar. Oh. Bayarnya itu bukan bayarnya itu kayak ini, misalkan gini, gua buka usaha pabrik, misalkan pabrik baju nih. Nah, jadi kayak tiba-tiba orang-orang setempatnya itu yang ngerasa jagoan di situ datangnya kadang ada yang anarkis, ada yang sok jagoan. Tanda kutip Astaga. jatah preman. Ya, Betul. tapi dengan nilainya pasti nggak mungkin kecil tuh kalau udah kayak gitu. Kalau ya. triliun M gitu. Jadi kayak misalkan lu harus pakai orang 5.000 pekerja dari anggota gua. Terus ada jatah uang ini, lebaran ada jatah uang ini, mau Maulid Nabi apa sih potong-potong kurban Ya. dapat jatah uang ini segala macam, uang terus. Iya. Nah, jadi makanya beberapa kalau di Cikarang itu banyak pabrik yang angkat kaki. Sayang banget ya. Sayang lah. Gue juga- Yang PHK ya. berarti Iya, ya. bukan PHK, malas investasi di sini. Di daerah situ, maksudnya banyak kan daerah industri yang lain kan. Iya, nah, pindah akhirnya ke daerah Jawa Tengah, Ya. Jawa Barat, bahkan Iya. pindah sampai ke Vietnam, yang negara-negara tetangga yang ngurusnya tuh lebih mudah dan nggak ada model-model Iya. kayak ormas Tapi kalau iya. Ada berita juga kan yang kayak di Cilegon gitu ditangkepin kan gara-gara dia sampai MM-an tuh gitu. Untuk ininya ya premanismenya ya. Gila. Ini mungkin gue pernah dengar sedikit ketika zaman-zamannya dulu mengenai daerah pusat Tanah Abang gitu kan. Juga kan ada kebutuhan gue sampai kira tuh ada pro dan kontra anggota situ nggak boleh ditertibkan dan segala macam. Yang menurut gue udah ngomongin kepentingan ini udah akan banyak nih karena kayak ada yang sudah mengatakan ini daerah gua lah gitu. Tapi kayak hal kayak gini nih yang cukup menurut gua merasakan mereka tali. Jadinya nanti beberapa pihak ngerasa kayak nggak mau deh di situ, jadinya dia lebih pindah gitu, jadi merasakan sama lain gitu. Iya, benar-benar. Tapi kalau ngomongin tadi daerah lu di Cikarang, itu tadi juga ada yang di Cilegon. Kalau daerah gue sendiri nih, gue tinggal di Tanjung Priuk. Yang mungkin mindset semua orang Tanjung Priuk itu daerah yang sangat-sangat Bronx. Gitu. Dan memang itu sampai sekarang gue pun masih sering melihat, walaupun gue warga situ dan gue mungkin mereka tahu lihat-lihat orang juga ya, weh ini anak Tanjung Priuk juga nih, jangan macam-macam sama orang Tanjung Priuk. Tapi sekarang asal lo tahu ya, buat pemesanan makanan, GoFood, gitu-gitu, GrabFood ke rumah gue tuh sekarang mereka udah banyak yang nolak di atas jam 9 malam. Oh, takut ya? Takut mereka ada yang bahkan pernah dibunuh. Wow. Bahayanya kayak gitu, makanya aduh tolong dong untuk orang-orang Tanjung Priok jangan kanibalisme kayak gitu, kanibal nggak tuh? Bisa zaman Jangan, sendiri lah. jangan kayak gitulah caranya. Sekarang tuh kalau misalnya mau punya uang ya kerja gitu loh. Lu berarti kan tumbuh dan besar di daerah utara kan? Betul. I was born and raised in Jakarta Utara. Wow, berarti kan angin pantai ya kak?
Makanya agak-agak abu-abu kan. Wah, angin pantai, angin Pertamina dong. Kan soalnya hutan deket laut. Bawa Pertalite. Iya. Kalau Priuk bukannya ini ya, bukannya lebih ke bau laut ya. Bau ini, bau apa? Pertamina bensin. 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 Iya. Dekatan rumah dia anjir. Berarti Iya, lu yang bensin. bau laut ya? Gue Amis. enggak. Oh, Gue enggak. hampir. Hampir. Dia lebih ke bau babi kecap. Iya. Iya. Oh iya benar. Gue lebih bau babi kecap babi panggang. Ini oli karena banyak kontainer daerah gue. Oh, sama kayak ini dong. Iya Tanjung mungkin Priok. ya, mungkin itu daerah. Lu tinggal mana sih sebenarnya? Gue kan udah di Cengkareng. Cengkerang. Oh berarti kena radiasi pesawat ya? Iya. Aduh, agak lama nih mikirnya nih. Aftur. Iya, iya. gitu. Guys, terus ada berita seru lagi ternyata. Yang lagi viral juga nih sekarang. Ada kakek usia 65 tahun di daerah Ngawi. Oh, Jawa. Sampai nelpon damkar buat ngelepasin paralon dari alat vitalnya. Maksud gue pertanyaannya, kek, paralon lu apain, kek? Tunggu. Apa? Serius itu di Ngawi? Enggak, Ngawi. Jadi 65 tahun. jadi damkar datang buat Gua kebayang proses evakuasinya gimana ya, coy. gue kebayangin gue jadi damkarnya. Iya kan kayak maaf, kek. Maaf, boleh dilihat. Kenapa aja? Terus dia bingung antara mau gergaji. Kayak kalau udah 65 tahun coba ngaji gitu loh di masjid. Enggak, maaf, itu paralonnya berarti kakinya gede juga ya. Kayak gede juga punya lo. Belum tentu berapa inci, berapa inci. Bisa berapa milinya. Iya. Nggak, tapi Diameternya dong. Case-case damkar ini tuh di sosial media rame banget. Ada yang suruh ngelepasin apa tindik Tindikan, dari kursi gitu kan. ngambilin kucing. Iya, ada aja tuh, gila parah. Damkar tuh jadi kerjaan ada aja sekarang. Coba dong. Nih, misalnya si Alwin kakeknya. Lu petugas damkar. Oh, iya. Coba kita reka adegan. reka adegan. Reka adegan, guys, reka Kita adegan. adegan. Kita adegan. Tino. Jadi telepon dulu. Halo pemadam kebakaran, bisa minta tolong Gua kakek saya kakeknya. nggak? Lu kakeknya? Gua kakeknya. Bisa minta tolong kakek saya ini ada sesuatu yang nyangkut, kek apa? Boleh minta tolong datang ke saya Oh, sekarang? gue kasih sama siapa? Oh, baik. Damkar kami sedang menuju sana. Oke. Pak, ayo kita ke daerah Priok. Semua minggir jalanan gitu kan. Oke. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Kakek, boleh dibuka pahanya, Kek? Nggak bisa. Jatuhnya gue kayak bidan ya. Iya. Boleh lihat, Iya, kakek. boleh lihat burungnya, Kek? Iya kakek Ipang. Siapa tahu. Oh, kakek lagi pingin. Iya kita pengen lagi musimnya. Lagi musim. Iya. Paralon ya, Di Kek? paralon. Oh, kakek ini gede juga. Ini kali, ini kakek buka. Diameternya cuma 6 cm. Oh, 6 cm. Oh, kakek kejepit soalnya bukan burung. Ini turun berok, Kek. Kakaknya jangan kerja capek-capek. Udah habis itu. Aduh, tolonglah kek kalau udah 65 tahun ya udahlah ya, nggak usah aneh-aneh. Kasihan Pak Damkarnya. Itu loh. Ya mungkin Tapi maksud gue di luar itu ya, jokes aside ya, jokes aside. Oh, wow. Jokes aside tuh, lu kalau misalkan amit-amit ya dalam kondisi seperti itu, lu akan telepon siapa? ya damkar. Ya memang damkar. Bener kan? Di luar negeri pun juga damkar. Damkar kan? Iya, iya. Jadi maksud gue sekarang damkar itu multifungsi ya. Multifungsi. Evakuasi ada ular, ada Iya, biawak, itu, ada segala apapun. macam. Sampai kan ada hashtag yang ngebandingin damkar itu lebih berfungsi daripada satu instansi lainnya. Oh iya benar. kan? Lebih cepat tanggap ya. Lebih cepat mendingan ini buat damkar daripada buat si instansi itu gitu kan. Iya, Damkar lebih ke masyarakat. Betul. Karena kalau multinasional tuh company ya. Sebenarnya kalau multi talent tuh Exonite. Wow. Masuk. Beritanya si kakek itu udah sampai mana sekarang? Maksudnya udah Udah selesai lepas. Kebetulan kita bukan damkarnya nih Kak. Jadi kita nggak tahu kondisi kakeknya gimana. Maksud gue siapa tahu nih ada yang ngikutin nih Iya. gitu. Update terbarunya nih. Mungkin teman-teman yang nonton Iya, tahu gitu. Boleh kasih opsi apakah itu, cepet kondisinya dong. udah copot ataukah disunat lagi ataukah Mungkin sedang mencoba pipa-pipa yang lain. Pipa-pipanya atau peralonnya. Kalon dong. Oke, kalau gitu sekarang kita udah terhubung dengan kakek yang ada di Ngawi. Halo, selamat pagi, Kek. Halo, Pagi. passwordnya kayak passwordnya. Burungku, pitaku, burungku, pipaku. Oke, ada berita lagi nih yang baru nih, guys. Jadi Menkes itu sebut kalau celana jeans cowok yang ukurannya itu 33 sampai 34 itu lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa Gue bisa taala. jawab. Kenapa? Ya karena kalau Enggak, secara sebentar. Ukuran channel berapa? Gue 32, 33. 34. gue minta maaf dulu dari sekarang. Iya, karena gue cuma 33 gue minta maaf dulu ya. Maaf kalau 33 sampai 34. Sorry ya. Berarti kan udah reach that number Kenapa gitu. gue? Salim.
Lu juga apa? Gue 34. Iya, makanya kan. Iya. Coba dari para korban. Oh ya, ada alasannya mungkin. Kenapa, lebih coba? ke lingkar perut itu kan lebih ke perut itu kan Perut. cadangan lemak. Jadi tubuh itu manusia itu nyimpen lemak yang tidak terpakai dari konsumsi asupan makanan kita tuh kalau di perempuan di paha, di lengan bawah, Visceral di fat perut, ya namanya. visceral fat. Nah, sebenarnya visceral fat itu bagus untuk melindungi dari benturan ke dalam otot perut kita gitu. Nah, cuman kalau udah over jadinya timbunan cadangan lemak. Jadi intensitasnya mungkin lebih ke pengaruh kadar gula, lemak. Kayak gini ya, Kak. Nah, Iya. Ini Mona Tapi Lisa. kenapa 3334 gitu loh maksud gue? Ya mungkin Karena karena kalau kan visual kata makin kalau lingkar pinggang makin besar. Kalau yang ukurannya 36, 37, 38 nggak kalau termasuk. dari yang gue pernah belajar, ya itu lingkar perut di atas 100 sampai 120 cm. Itu udah Kalau itu udah 34 warning. berapa cm? Gue nggak pernah ngitung. Gue bukan orang. Kok betul bukan fashion designer yang ukur baju ya? Iya, gue bukan ya Hyunchen gue. Maksud tapi gue di luar apapun itu ya. Iya, di luar itu ya maksudnya ya siapa tahu kan ada berbagai aspek kalau menurut gue ya. 3334 itu bisa karena tulangnya. Bisa juga Ya, tulang besar kan betul. juga pinggulnya Betul, besar betul, atau apa betul. segala macam. Ya mungkin Atau ini- memang dia hipster, mau pakai celana tuh melorot kan? Benar. Ya, bisa jadi. Kayak baggy gitu. Kayak Ya. Justin Bieber gitu kan ya. Ceritanya Fashion Week kan dia pakainya Jadi maksudnya nggak turun-turun. ya kalau menurut gue sih itu ya valid nggak valid sebenarnya. Ya, Ya. base informasinya bagus, cuman mungkin bisa dicek ulang lagi bahwa dikondisikan dengan kehidupan kalian masing-masing juga. Ya. Ya, Betul. tergantung juga tingginya. Misalkan Tingginya. orang tingginya 2 meter, ukuran lingkar pinggangnya 34 termasuk slim loh. Ya kan? Ya. Dan kalau misalkan orang yang tingginya lu berapa? Gua alhamdulillah 175. Misalkan 175, ukuran 34 mungkin ya terlalu besar gitu. Diki berapa? 176. Oh, oke. Lu berapa ya? Lu berapa? Gue 180. Oh ya sama. Berarti lu 3,5 meter. Gue 3,5 meter. Gue kayak Jadi maksudnya ya mungkin nah dari tingginya aja tuh kelihatan tuh kita 180 ukurannya 3334. Kalian 170 berapa tadi? Sorry. Oh, wow, sounds like underestimate ya. So underestimating. 175 ke atas. Itu di tadi 32, 31, 32. Iya, 32. Ya berarti agak tidak valid ya sebenarnya. Ya. Ya cuman nangkep maksudnya pemerintah tuh banyak Iya. mewanti-wanti mungkin Mewanti-wanti masyarakatnya gitu. untuk jaga apa? Kayak Karena mungkin kadar diabetes di Indonesia ini udah sampai ke anak-anak kecil. berarti mesti lebih detail lagi itu. Misalkan dengan lingkar 3334 lebih cepat menghadap Allah dengan apa tingginya atau sih Ya, mungkin itu ininya aja clickbaitnya Kalau aja. feeling gue sih ya clickbait sih. Kalau feeling gue sih lebih ke mengingat ke apa kadar lemak sama gula sih, kadar gulanya itu. Ya. Kalau lingkar pinggang kayak misalkan 180, lingkar pinggang gue 22. Oh, Nggak ada gizi. oh kamu model kali ya. Model. Nggak ada gizi, lebih cepat lagi menghadap Allah gitu. Jadi dengan ini kita tuh harus baca sampai ke isi-isinya. Betul. Gitu. Jangan judulnya aja, ya nggak sih Yes. guys? Dan Gitu. cari data-data pendukung juga Betul, supaya nggak cuma dari betul, satu betul. artikel kita believe sama itu terus kita udah mengesampingkan yang lain. Iya, terus jadi digeneralisasi jadinya. Jadi lebih kepo aja ya, jangan baca atasnya doang ya. Betul. Betul. Itu juga terkait sama semua kebijakan sih sebenarnya karena kan kita lagi ngomongin kebijakan kan gitu kan. Karena kita kan semua pemimpin tuh punya kebijakan. Ada yang mungkin berlandaskan data, ada yang berlandaskan memang dia melihat fakta yang ada atau segala macam. Nah tapi kita sebagai masyarakat juga harus pinter gitu ibarat kata ya karena Masyarakat yang cerdas lah. Ya. betul, karena informasi itu bisa didapat dari manapun itu kan. Dari kalian scroll sosial media bisa dapat, atau kalian ngobrol sama tetangga, ngobrol sama teman-teman kalian itu bisa dapat informasi. Cuman mencari kebenaran atau mencari sesuatu yang valid itu adalah harusnya benar kata dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia yang cerdas. Gitu. Kan kita mau menuju Indonesia Emas tahun berapa, Li? Indonesia Emas tahun 2050. Nah, tapi guys kalau misalnya kita ngomongin soal banyak regulasi dari pemerintah yang baru gitu ya. Kan kemarin juga ada berita dari salah satu teman kita, Adik kita lah. gitu yang kemarin juga sempat kena masalah ya mengenai adanya kasus penipuan kepada penggemarnya gitu ya, kita gua bahasanya. kira itu berita hoax, tapi Sama. ternyata itu berita real karena ada kasus hoax ke fansnya. Betul, betul. Jadinya simpang siur tadinya, tapi ternyata setelah kita coba validasi lagi beritanya valid atau enggak, ternyata memang ini adalah
berita yang betul, berita yang jujur gitu. Ya jujur kalau dari kita ya, dari kacamata Exonen ini sebenarnya hal yang sangat disayangkan sebenarnya ya, karena memang mungkin kita nggak usah sebut nama kali ya, karena memang mungkin ini masalahnya sudah perlahan memudar, jadi ya lagi ditanggapin, lagi coba dihandle sama timnya sih. ya Karena udah ada klarifikasi minta maaf. Udah ada. Nah itu dia, maksudnya kita tuh pasti akan mengidolakan, atau di dunia musik atau di dunia public figure gini kan, entertainment pasti banyak banget orang-orang yang akan suka sama sosok Idolanya. figur gitu, idolanya kan. Tapi ya balik lagi, kita sebagai masyarakat Indonesia yang cerdas harus pinter-pinter nih tahu gitu kan. Dan untuk kasus ini menurut gua pihak fans atau korbannya sebenarnya nggak salah gitu kan, karena dia juga sudah cukup menunggu lama menanyakan informasi dengan nada yang baik gitu loh. Betul. Kan memang ternyata tidak diberi kejelasan, itu sih yang bikin jadinya ini ruwet gitu. Karena ruwet itulah naik ke publik, akhirnya ke blow up sampai rame diomongin di sosial media. Jadinya kita sebagai rekan-rekan juga kaget tuh dengar kabar itu ya. Gue ada fun fact bro. Apa Apa tuh? Gue ada fun fact. Apa? Dia nge-DM gue. Oh, Oke. Stop. Iya, dia nge-DM gue. Cuma Ini dia fun fact-nya kan, Li. Ya, ini fun fact-nya. Terima kasih Dari- ya. Terima kasih. Kasih dari Ini apa nih? Ini apa nih, Mas? Itu roti Kak. Roti dari Dari Dean's Coffee and Eatery. Wow, terima kasih. Kita cobain. aku kita cobain. satu. Aku satu. Aku pisau. guys, kekompakan kita diuji oleh Iya. Dean's Coffee. Iya. Oke. Karena ada 3, jadi Karena kita kita tiga kita kasih Alwin. Oh, ini semua. kayak Oh, aku tahu kenapa Dean's Coffee Kita ngasih. yang sekarang. Aku tahu kenapa Dean's Coffee ngasih 3. Kenapa? Karena 4 itu bukan angka keberuntungan di Di mana? di kepercayaan. Nah, sekarang kita berempat masalahnya. Kita berempat. Tapi kita beruntung aja. Boleh bahas yang tadi? Tapi cobain dulu ya ini. Kita cobain yuk. Kita cobain Cobain dulu. ya. Wah, ini mungkin the best from Dean's Coffee. 3 ini mungkin ya, Yap. menu-menu andalannya dia ini. Bisa Dari jadi. rotinya ini, jadi kita dikasih yang 3 of the best. Yap. Kalau itu semua dibagi 4, kita masing-masing dapat 3 loh, guys. Kenapa? Kalau itu dibagi 4, kita masing-masing bisa dapat 3. Iya gitu loh. Jadi tergantung sistemnya aja. Betul. Oh, balik lagi ke sistem Karena dulu ya. Dean's ini memikirkan kita berempat untuk cobain. Iya. Gitu. Bukan karena 4 angka sih ya. Dan mereka tahu kita badannya itu fit-fit. Jadi Fit, kalau betul. Dikasih Karena- 4 itu berlebihan. Karena Alwin yang ada FNB, coba silakan Alwin cobain. Oke ya. Ngenah. Nyoklat banget. Dalamnya ini coklat, roti coklat ya. Iyalah, kalau dalamnya keju ya roti keju. Iya. Ya keju juga potongin dong, Ki. Biar sekalian. Tanggung dong. Tugas gue banyak hari ini ya. Iya. Kok gue bisa waktu itu? Maksudnya cuma 1 doang yang dipotong. Harusnya dua-duanya dipotong. Saya ada 3-3-nya dipotong. 3-3 Coklatnya dipotong. berasa. Enak. Lu cobain. Iya, nanti gue cobain. Kalau kalian semuanya cobain, kita jadi cuma makan doang. Kan gak ada kan nonton ngeliat kita makan doang gitu. Ntar tau kita bikin lapar, jadi turun ratingnya gara-gara nonton episode 9. Amin. Gitu. Nah kalau ini yang keju nih. Semua orang juga tahu. Itu keju. Ya lah bego. Mana blueberry kuning? Iya. Enggak, kuning itu keju, tengah Iya. nanas. Tolong lu. Bisa kayak kelapa. Mana ada kelapa kuning? Kan nggak kelihatan. Lu kelapa apa Keju. urap? Gitu loh, yang tadi coklat keju. Jadi kalau digabung jadi Coklat keju. keju. Ngomongin soal makanan juga. Gitu. Lanjut ya. Lanjut yang tadi lagi gitu kan. Jadi sambil makan juga. Ya emang apa ya? Karena dia menjanjikan buat dinner bareng gitu. Ya, Karena- betul. Jadi ada perjanjian-perjanjian itu tuh yang bikin jadinya fansnya kan akhirnya blow up gitu. Padahal enakan mending nonton bareng gitu maksud gue gitu kan daripada makan bareng. Jadi nggak mahal, tiketnya murah, bisa nonton bareng. Masuk. Nonton bareng tiketnya bisa jadi cepet nggak perlu Nggak, nunggu waktu iya, lama. tapi maksudnya ini- apalagi di Bandung restorannya jauh. Nonton di mana aja bisa. Gitu. Iya, Enak. Tapi maksud gue gini sih, sebagai penggemar gitu juga harus cerdas ya, kayak gitu-gitu. Maksudnya, Exonen itu juga kan maksudnya selama ini ketika kita bikin event itu selalu official. Nggak pernah ada yang bentuknya itu direct dari semua member kita. Masalah ini yang ngomong si bintangnya langsung. Iya, makanya. Ya fansnya gue sih nggak salahin fansnya ya. Fansnya malah ya ampun
orang aja fans kita aja di DM-in sama kita ya selamat ulang tahun, happy-nya minta ampun. Betul, tapi maksud gua kan kalau acara-acara yang bentuknya kayak gitu kan harusnya ada organizer-nya sendiri lah. Either itu panitia atau manajemennya atau ada satu event organizer yang memang udah ngurusin itu semua. Kita sebagai orang yang memang jadi apa namanya? Jadi orang yang bintangnya di situ. Ya, bintang nggak sih gue? Bintang kecil. Ya maksudnya orang yang lagi ada di situ ya memang hanya tinggal sekedar datang aja gitu. Ya mungkin dari kejadian ini mereka jadi akan lebih cerdas, lebih pintar. Ya. Gitu loh. Nah, terlepas dari itu ya gue bilang tadi ya dia itu sebenarnya nge-DM gue, cuman ya udahlah. Maksudnya gue tetap ngobrol sebagai Teman aja. teman aja, ya, kakak ya. segala macam. Gue ngajarin mau makan juga. Ya maksudnya kayak gitu-gitu tuh kita jangan sampai dari kesini kita belajar jangan sampai ada drama karena drama biarkan di film-film aja nggak usah ada di Masuk lagi. nggak usah ada di kehidupan nyata gitu Bagus. kita jangan banyak gitu kita nggak usah ngomongin yang udah karena kan dia udah minta maaf juga Ya pokoknya usaha cepat selesai aja ya. Iya. Pokoknya semangat terus buat teman kita. Apapun itu kita support kalian. Betul. Kita support. Kita pernah berjuang bareng. Kita berjuang Betul. bareng. Mungkin nanti kita pergi nonton bareng gitu ya daripada makan bareng sama Exonan kita ngobrol-ngobrol Atau bareng aja mungkin sambil nonton. fans-fansnya bisa sama kita aja, kita wakilin. Oh suruh kesini. Suruh kesini. Kalau sama Exonan nanti kita Iya, bikin iya, acara nobar gitu. Ya, masuk lagi. Pokoknya cepat selesai lah, cepat selesai. Semangat. Iya, iya. Ini teman kita dari tadi mau ngomong. Sebenarnya gue ada teman-teman kalau mungkin yang udah udah aware 3 kali pancingan ya, gak diterima sama sekali. Aku udah ngetok 3 kali sih sebenarnya. Oke. Jadi sekarang kita mau ngebahas soal film, guys. Nah, ngomong-ngomong soal film, Li. Sekarang lagi banyak banget film-film yang baru rilis ya di Indonesia dan di seluruh dunia ya. Yang pasti gue suka Marvel. Marvel, itu yang Fantastic Four. Udah nonton. Fantastic Four itu ya udah nonton. Abis ya? ini nggak nonton. Fantastic Four belum. Abis ini ya. Iya, yang baru keluar tuh maksudnya Final Destination. Sebelum itu kalau ngomongin Marvel ada si Thunderbolts. Thunderbolts Gue juga. udah nonton. Keren banget. Keren banget ya? Yelena Belov. Oke. Terus kalau yang dari lokal, ada banyak tuh, ada Jumbo. Ada apa namanya satu lagi Mendadak Dangdut. Oh iya. Ya itu juga bagus banget katanya ya. Katanya di situ gongnya tuh si Keanu-nya di situ. Ya kan ada challenge nyanyi dangdut ya. Itu juga di premiere kemarin dulu dia bling-bling banget. Asli, gue nonton banget. Kayak kribo-kribo gitu. Kau pernah kerja bareng kayak Yono, Nick? Pernah. Seru ya orangnya. Orangnya seru, orangnya emang secaur dan sekocak itu sih. Rame ya. Iya. Yang main ini ya, Mission Impossible itu bukan? Bukan. Itu Keanu Reeves. Keanu Reeves. Keanu. Bagus banget bridgingnya. Bridgingnya bagus banget kamu loh. Itu kayak gitu. Bridging. Jauh tuh kayak gitu. Oh, Jadinya kan kirain yang Keanu Reeves main apa? The yang Matrix Mission kan? Impossible. The Matrix. Mission Impossible. Salah. Gue denger tuh. Enggak. Bukan ya. Iya. Iya, kayaknya di Itu The The Matrix. Ya apa tapi usahanya. Yang begitu. Ya iya guys, 2 orang bodoh kagak ngerti film. Ya, nggak apa-apa ya, harap dimaklumi. Tom Cruise. Oh soalnya mirip-mirip mukanya. Nggak ada mirip. Tapi gue pengen banget lagi nonton si Mission Impossible itu. Baru Gila. baru teaser. tayang betul, baru ini tayang. Baru teaser kan? Baru ini ya, apa? Udah naik. Iya, ini jadi kalau ini lagi tayang nih harusnya sih. Iya, betul. Iya. Iya, kalau ini tayang Makan harusnya lagi, guys. lagi tayang. Oh, lapar. Lapar sebelah ya, sana. enak ya Don. Apa roti dari Din Enak loh. Jadi ini tuh coklatnya berasa banget. Berarti kan kalau ini tayang Mission Impossible lagi main ya. Yes. Betul. Terus nantinya akan ada mungkin Fantastic Four juga akan main gitu. Yep. Karena habis dari Thunderbolts, udah pada nonton belum Thunderbolts? Udah lah, gila. Udah. Gua belum lagi. Oh, belum. Ini Udah. udah sampai after credit yang kedua. Udah. Nah, ya jadi udah after credit yang kedua, kita skip Jangan aja lupa lah. dong. Loh, karena Enggak, ini jadi udah lewat jauh. Gue yang mau ceritain. After credit yang the second after credit itu jadi ada suatu benda asing dari luar angkasa masuki atmosfer bumi. Iya. Nah, itu dilacak sama si timnya si The New Avenger itu. New Avenger. Nah, waktu pas jadi Thunderbolt itu namanya ganti jadi New Avengers. Betul. Oh. Jadi kalau kalian sedikit ngomongin Marvel, dia tuh sebenarnya tahun 2025 ini harusnya ngerilis namanya Avengers Dynasty Kang. Dinasti Kang. Iya, Kang Dynasty atau Kang apa gitu gue lupa. Nah, Oke. tapi tokohnya Kang ini pas 2024 kalau nggak salah kesandung masalah kekerasan. Jadi filmnya tidak jadi tayang. Di Jadi take down. Betul, jadi di sosial media itu rame banget 2025 orang-orang di dimensi lain sedang nonton Dynasty Kang padahal itu film kan nggak jadi tayang kan. Oh. That's why Thunderbolts tuh kayak ditweak sama dia untuk jadi the new Avengers-nya. Gitu. Oke. Jadi pesawat itu datang masuk ke atmosfer bumi, ternyata waktu pas di zoom gitu.
ternyata Meeting di zoom. meeting. Suruh masuk besok. Kerja lagi. Kerja lagi. Nah, ternyata pesawat luar angkasa. Nah, ternyata pesawat luar angkasa dan ada logo empatnya itu. Ada F4. Itu FC ya. Beda loh. Cuman nggak tahu di dalamnya ada siapa. Ada bisa dari Oh, memang masih secret ya? Bisa Wocele, bisa Sanca yang mamanya. lagi ya. Enggak, tapi memang itu bridgingnya, itu pesawatnya Fantastic Four yang masuki atmosfer bumi. Ya. Nah, itulah bridging ke film nanti yang mungkin kalian nonton adalah Fantastic Four. Dan katanya nanti si Doomsday itu itu Robert Downey Jr. Jr. Itu yang main Mission Impossible juga kan? Itu yang akan jadi Tony Stark. itu akan jadi Dooms, Mr. Dooms. Iya, kalau itu ya Tony udah Stark banyak itu. banget kayak Victor Doom kan. spoiler-spoilernya kan. Kalau di parallel universe yang lain kalau nonton Fantastic Four, Victor Doom itu adalah orang kelima yang ikut di pesawat ulang-aling. Pesawatnya Fantastic Four ketika mereka kena radiasi gamma gitu dan dia berubah jadi kayak silver gitu. Nah, ini tuh di-reboot ulang. Di-reboot berantem dong Ribut lo sama gua. Di-reboot ulang lah. Jadi si universe yang sekarang. Nah, itu dia jadi itulah universe barunya dari si parallel Marvel DCU atau DECU sekarang tuh. DCU atau maksudnya lupa. Di si air kali mungkin. Si air. Aus. Nggak, ngomongin DC Air jadi kayak ini film Final Destination juga. Oh, iya. Yang Bloodline. Iya. Ada yang udah nonton belum guys? Ini baru aja tayang, harusnya berarti sekarang lagi rame-rame ditonton. Gitu. Karena mereka cukup seru banget si film ini ngadain campaign di Amerika ketika launchingnya pas di Hari Ibu di Amerika, diundang semua ibu-ibu buat nonton film bareng, disangkanya film Hari Ibu ternyata film Final Destination Bloodlines. Jadi ini promo yang menarik banget marketing. Ada benang merahnya nggak sama Final Destination 1 sampai 5? Ada. Udah pernah nonton? Belum. Belum. Abis ini kita nonton. Oke. Abis ini kita nonton. Jadi ceritanya ini adalah jauh sebelum Final Destination 1. Hah? Gitu. Wow. Iya, jadi ini Mundur. Final Destination Bloodline sih kita starting dari before sampai akhirnya ini jalan-jalan dan masuk tahun 2025. Jadi ini kayak pre Oh dan my afternya. God. Oh, jadi ini kenapa namanya Bloodline ya? Bloodlines. Kenapa sampai bisa kayak terkutuk gitu ya? Mau di-spill aja nggak? Karena kan ini udah lama juga. Boleh, banget. boleh. Jadi ibarat kata kenapa Bloodlines? Karena kalau di tahun 1960-an gitu awal ceritanya di settingnya dibikin, dia ini tuh kayak ada kejadian yang dia menghindari kematian. Jadinya beberapa orang selamat kan, kayak di film-film sebelumnya, betul kan? Kayak betul, gitu kan. selamat. Jadi mereka nyelamatin orang-orang. Tapi karena film ini udah berlangsung lama, jadinya orang-orang yang harusnya mati ini kan hidup. Mereka punya keluarga. Oh. Jadi keluarga-keluarga inilah yang bergiliran dibantai sama kematian. That's why lah muncul Foundation 1, 2, 3, 4 itu oke. jadinya. Semangat loh, Gitu. pengen nonton. Jadi teman-teman gak usah nonton lagi, kita diceritain di sini. Emang kurang ajar. Gitu deh, makanya yang belum nonton silahkan nonton karena filmnya menarik banget walaupun agak sedikit ada efek-efek darah dan kawan-kawannya, tapi CGI-nya untuk yang sekarang oke. Halus ya. Halus pisan gitu. Tapi kita mau tahu dong dari teman-teman yang udah nonton film Indonesia dan film luar yang lagi tayang sekarang ya, yang lagi muncul di semua teater terdekat di kota kalian, apa film yang paling bagus menurut kalian? Boleh tolong komen di kolom komentar ya. Gua suka film Tarzan. Tarzan berapa? Tarzan berapa gue bilang? Tarzan 10. Tarzan 10 itu berarti X ya? Iya. Tarzan X berarti. Iya. Oh, nine. Ada juga yang Aladdin. Ada juga yang Aladdin. Tarzan X ya, Iya, woy. Tarzan 10, Aladdin 10 gue suka tuh. Oh, ceritanya tentang apa tuh kalau Tarzan X? Tentang di hutan lah. Oh, di hutan. Aladdin juga di. Oke, guys, Ngomong-ngomong Des. Final Destination. Oke. Ini udah masuk ke segmen final kita juga hari ini. Di podcast kita episode kali ini, kita tuh sebetulnya mau ada project besar di... Film ya, Kak? Bukan dong. Oh, bukan film. Bukan. Single ya, Kak? Bukan juga. Ada lagi? Aku tahu. Apa? Usaha. Bukan juga. Itu nanti. Tapi project besar kita ini mungkin akan takes time, akan butuh waktu lama. Karena kita mau ada yang ngerencanain project konser Hood Exonen yang ke-15 tahun. Ini konser Diamond. Diamond concert kita yang Diamond ke-15 tahun. Yeah. Insya Allah
akan diadakan tahun depan pada saat hari anniversary kita di GBK. Oh, manifestnya bagus sekali ya. Manifestingnya bagus. Boleh dong, punya Boleh. mimpi GBK yang tinggi. kan GBK Belum tentu Gelora Bung Karno. Bukan, kan depannya ada parkit tuh. ada Gelora Bung Kiki. Teras rumah gua ada kecil. GBK. Nemu aja deh anjir. Gelora Bung Kiki. Ya, jadi kita rencananya mau bikin acara anniversary yang ke-15 tahun rencananya. Mungkin kalau teman-teman tahu gitu ya, beberapa kali kita sering ada konten-konten terakhir tuh kita sempat spill-spill. Nah, di podcast kali ini, di episode kali ini kita mungkin akan bahas rencana kita tuh mau ngapain, dan kita butuh dukungan teman-teman semua juga buat support nih acara konser kita nanti yang ke-15 tahun. Gue pikir kita butuh aja teman-teman donasi. Tapi memang benar. Oh iya? Memang benar. Memang nanti konsepnya itu kita akan ada semacam Charity. sumbang-sumbang. Oh charity. Ya, bukan charity juga bahasanya ya. Apa galangan dana? Ya, semacam galang dana gitu ya. Untuk penyelenggaraan acara HUT konser kita ini gitu. Jadi memang ini nanti akan dibuka untuk semua Exoners seluruh Indonesia bisa berpartisipasi untuk acara ini, dan nanti pada saat acaranya pun juga bisa langsung datang, kita rame-rame seru-seruan untuk selebrasi HUT Exoners. Tapi penggalangan dananya ini nggak hoax kan? Enggak, ini resmi. Pasti, Nanti akan kita publikasi secara resmi dari manajemen. Secara transparan juga. Secara jadi bisa transparan. dilihat, gitu. Teman-teman bisa langsung lihat juga ya prosesnya udah sampai mana gitu. Jadi hopefully kita berharap teman-teman bisa support kita biar acara ini bisa berjalan lancar dan sesuai ekspektasi kita semua. Udah pasti akan terlaksana di 2026. Kalau Yes. memang nanti nggak terlaksana, tolong cari dia. 2022. Ya, Cari tolong dia cari lagi. Iya, Gitu ya. kalau misalkan ada Karena di mana dia. betul. Tadi Jadi bantalan episode terus. sebelumnya tiket rosa nggak kepilih, cari dia. Kalau ini juga kalau konser amit-amit banget tertunda, cari dia. Makanya dia jadi beban semua. It's okay, nggak apa-apa. Ya, Oke, wow. Kayak kamu kakak kita. Ya. Iya. Makanya nanti kita harapin ini benar-benar konser EXO-9 ke-15, perayaan Surabaya Damai kita dari kalian untuk kalian juga gitu kan. Jadi kita akan memberikan yang terbaik pastinya. Gue happy sih kita punya fanbase yang loyal gitu. Yes, Exoner betul. yang loyal, maksudnya kita ada sampai sekarang pun nggak mungkin jadi kalau nggak ada dukungan mereka semua. Gitu. Betul, konser ini nggak akan terjadi kalau misalnya nggak ada support dari teman-teman Exoners semua gitu. Tapi bukan cuma Exoners, bagi semua sponsor juga boleh banget untuk support di acara anniversary kita nanti yang ke-15 tahun. Jadi nanti silakan kontak ke melalui akun sosial media kita juga ya, dan mungkin nanti di beberapa episode podcast kita berikutnya juga kita akan highlight lagi nih untuk progres dari persiapan konser kita yang ke-15 tahun. Betul, di Gitu. follow aja sosial media kita, di subscribe nih channel YouTube-nya, di follow akun Instagram, TikTok EXO-9 Official. Di situ kita akan bagi-bagi informasi pasti perjalanan kita sampai nanti ke konser 15 tahun. Ya, oke. Sekarang gue mau nonton Final Destination dulu. Oh Tungguin karena bareng-bareng. Gak usah, kan gue udah ceritain. Jadi nanti tuh pas ceritanya tuh berawal Nih, dari udah, stop. Oke guys, terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang udah nonton podcast kita kali ini. Thank you. Balik lagi di Extraordinary Talks di episode berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe semuanya. Bye-bye. Ya, nanti gitu. Oke.